Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa ini dialami oleh seorang perempuan muda yang berparas cantik dan dikenal ramah kepada semua orang. Namun takdir membawanya pada sebuah kejadian yang sangat menyedihkan, di mana insiden tersebut terjadi di rumahnya sendiri dan melibatkan sosok adik kandung dari ibunya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian bermula saat sang ibu sedang bekerja dan meninggalkan putrinya sendirian di rumah. Tiba-tiba sosok pria tersebut datang dan meminta sejumlah barang berharga milik keluarga. Sang perempuan menolak dan memberikan perlawanan terhadap segala bentuk tekanan yang diberikan. Hingga akhirnya terjadi perselisihan antara keduanya. Namun situasi menjadi tidak seimbang dan berkembang menjadi keadaan yang serius serta berujung pada sebuah peristiwa yang sangat memilukan. Setelah peristiwa itu terjadi, alih-alih langsung pergi, pria tersebut kembali mencari barang berharga lainnya. Ia memutuskan mengambil mahkota paling berharga milik si perempuan, bahkan ketika ia sudah dalam keadaan berpulang. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu saya samarkan namanya menjadi Miftahul Janah. Ia tinggal di sebuah desa di pesisir Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Miftahul masih berstatus sebagai seorang pelajar. Ia duduk di bangku kelas 3 dan sebentar lagi akan lulus sekolah. Sebuah fase yang seharusnya menjadi momen indah dalam hidupnya. Masa penjajakan menuju ke pendewasaan yang penuh harapan serta impian besar. Dalam penuturan yang disampaikan oleh teman terdekatnya, di sana ia menyebutkan bahwa Miftahul memiliki kepribadian yang super aktif. Ia orangnya sangat periang dan menyenangkan ketika diajak berkumpul. Perempuan muda itu bahkan tidak sungkan untuk berinteraksi dengan para tetangga di sekitar rumahnya. Ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi namun tetap berlaku sopan serta ramah pada yang lebih tua darinya. Sementara itu, latar belakang keluarga Miftahul terbilang cukup dilematis. Ia tinggal hanya bersama ibunya setelah kepergian sang ayah. Mereka menjalani kehidupan sederhana dalam sebuah rumah yang jauh dari kemewahan, tanpa fasilitas seperti televisi atau barang elektronik lainnya. Sejak ditinggal oleh suaminya, ibu Miftahul berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Ia bekerja tanpa mengenal lelah mulai dari pagi hingga malam hari, mengandalkan setiap tenaga dan keterampilan yang dimilikinya. Semua perjuangan itu dilakukannya dengan satu tujuan mulia, memberi kesempatan bagi sang putri untuk meraih kesuksesan dan masa depan yang lebih baik. Akan tetapi tanpa disadari ada pengorbanan yang harus terjadi, karena kesibukan ibunya bekerja, Miftahul seringkali harus menjalani hari-harinya sendirian di rumah. Meski demikian, ia tidak pernah mengeluh atau mempermasalahkan keadaan tersebut. Ia justru berusaha meringankan beban ibunya dengan melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan, mencuci pakaian, dan sesekali memasak makanan sederhana. Namun di sisi lain, perjuangan Ibu Orlina ternyata tidak hanya terfokus pada putri sematawayangnya. Ada satu beban tambahan yang tanpa disadari mulai merepotkannya. Ia adalah Supriyono, adik kandungnya sendiri. Pria itu baru saja menyelesaikan masa hukuman selama 5 tahun di penjara. Sayangnya dalam beberapa bulan terakhir, Supriyono belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Ia pun sering kali menggantungkan hidupnya pada Ibu Orlina, mulai dari makan hingga meminta uang jajan. Kondisi ini membuatnya terlihat seperti parasit karena sifatnya yang malas dan enggan berusaha mandiri untuk memperbaiki kehidupannya sendiri. Sebenarnya, Ibu Orlina tidak pernah secara terbuka bercerita mengenai beban yang dibawa oleh Supriyono. Hubungan antara keduanya terbilang cukup baik dan harmonis tanpa adanya pertengkaran atau perdebatan yang berarti. Ibu Orlina berusaha memahami kondisi yang sedang dihadapi oleh Supriyono, menyadari bahwa mungkin ia belum mendapat hidayah untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Pria berusia 40 tahun itu pun diterima dengan baik oleh Miftahul.
Mereka kerap menghabiskan waktu bersama mengobrol santai di teras rumah. Tidak ada hal yang mencurigakan dari sikap Supriyono selama ini meskipun ia dikenal sebagai sosok yang agak bengal dan berandalan. Namun seiring berjalannya waktu, Miftahul tak menyadari adanya perubahan sikap dari Supriyono. Pria itu mulai menunjukkan perhatian yang berbeda dari biasanya. Terutama saat melihatnya mengenakan pakaian santai seperti daster atau baju tidur yang biasa ia pakai untuk beristirahat di rumah. Bagi Miftahul itu adalah hal yang wajar karena membuatnya nyaman, apalagi di lingkungan rumah sendiri. Namun tanpa ia ketahui, pandangan Supriyono perlahan bergeser ke arah yang kurang tepat dan mulai menimbulkan rasa penasaran yang tidak seharusnya. Kehidupan sehari-hari yang terlihat tenang itu sebenarnya menyimpan perubahan yang perlahan tumbuh. Supriyono yang sebelumnya hanya singgah sesaat, kini semakin sering berada di rumah. Ia sering duduk lama di teras, memperhatikan sekitar dengan tatapan seperti menunggu sesuatu yang belum jelas. Miftahul masih menganggap semuanya normal, bagian dari rutinitas keluarga. Namun tanpa disadari, ketergantungan Supriyono pada ibunya mulai menimbulkan ketegangan yang tersembunyi. Ada hal yang dirasa mulai terlalu berlebihan, hingga kedekatan mereka mulai bergeser dari rasa nyaman menjadi kekhawatiran yang tinggi. Hingga akhirnya puncak dari sikap Supriyono pun tiba. Suatu hari ia mendekati kakaknya dengan wajah yang tampak gelisah. Kali ini bukan lagi tentang meminta makan atau uang jajan seperti biasanya. Supriyono berbicara dengan nada setengah memohon, mengungkapkan beban berat yang tengah ia pikul. Ia mengaku sedang menghadapi masalah keuangan yang cukup serius dengan tagihan dari banyak orang yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Supriyono kemudian mendesak Elina untuk memberinya uang sebesar 5 juta rupiah dengan alasan bahwa ia sudah tak punya tempat lain untuk meminta bantuan. Suaranya terdengar semakin berat dan setiap kata yang keluar seolah menjadi tekanan bagi Elina agar segera memenuhi permintaannya. Namun meski hatinya bimbang, Elina sadar bahwa jumlah tersebut bukanlah angka yang mudah untuk disediakan, apalagi sebagian besar penghasilannya sudah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah putrinya. Elina akhirnya mengambil keputusan sulit untuk menolak permintaan uang itu. Ia menyadari dengan sangat jelas bahwa Supriyono kemungkinan besar tidak akan pernah mengembalikan pinjaman tersebut. Meski berat di hati, ia memilih menahan diri dan menolak karena baginya membantu keluarga adalah kewajiban yang wajar. Namun kali ini ia merasa jika memenuhi permintaan itu justru akan membawanya pada masalah yang jauh lebih besar. Sementara itu Supriyono tentu saja tidak terima dengan keputusan sang kakak. Ia sangat mengharapkan bantuan itu, namun penolakan membuatnya kecewa dan memendam rasa amarah yang besar. Tanpa banyak bicara, ia akhirnya pergi meninggalkan rumah dengan langkah berat, disertai suara pintu yang dibanting keras sebagai ungkapan protes. Dan pada malam harinya, Supriyono duduk termenung di sudut kamar rumah kedua orang tuanya, pikirannya terus berputar memikirkan masalah yang sedang menjeratnya. Ia sadar hanya sang kakak yang bisa membantunya dalam situasi sulit ini. Hingga rasa putus asa mulai menekan akal sehatnya dan muncul niat untuk mengambil uang dari rumah sang kakak tanpa sepengetahuan siapapun. Bayangan tumpukan tagihan dan wajah orang-orang yang menagih terus menghantuinya, membuat langkah keliru itu tampak seperti jalan keluar yang paling mudah untuk dilakukan. Singkat cerita, keesokan harinya rencana itu sudah terpatri dengan jelas di benaknya. Ia berencana pergi ke rumah Elina pada sore hari saat sang kakak sedang bekerja. Biasanya rumah itu akan kosong karena Miftahul mengikuti kegiatan di sekolah hingga menjelang maghrib. Pada pukul 4 sore, Supriyono melangkah pelan menuju rumah tersebut. Ia telah memperhitungkan waktu dengan seksama, yakin bahwa sang kakak tak akan ada di rumah. Suasana yang sunyi membuat setiap langkahnya di lantai terdengar jelas. Dengan hati-hati, ia membuka pintu memastikan tidak ada tetangga yang melihat tindakannya. Namun setelah berada di dalam, Supriyono justru mendapati Miftahul sedang berada di kamarnya. Keberadaan sang keponakan itu sedikit membuatnya ragu, namun dorongan untuk mendapatkan uang membuatnya tak ingin membuang waktu. Dengan nada tegas ia meminta Miftahul menunjukkan di mana ibunya menyimpan uang. Ia tidak mau berlama-lama dan ingin segera pergi sebelum Elina pulang. Tatapan matanya terlihat mendesak, membuat suasana di dalam rumah yang awalnya hening berubah menjadi tegang.
Namun sayangnya Miftahul menolak menunjukkan barang tersebut, bahkan berusaha melawan dengan berteriak memanggil ibunya meski tahu sang ibu tidak ada di rumah. Suara itu membuat Supriyono panik, takut akan menarik perhatian tetangga. Dalam keadaan terbawa emosi, ia bertindak gegabah hingga membuat Miftahul berada dalam situasi yang tidak berdaya. Suasana rumah pun berubah menjadi tegang dan napas Supriyono terasa berat setelah menyadari bahwa keadaan sudah melampaui batas. Alih-alih pergi dan meninggalkan semuanya, Supriyono justru tertarik pada sesuatu yang ada di dalam baju daster itu. Sesuatu yang sudah lama menjadi perhatiannya hingga membuatnya sulit mengendalikan diri. Tanpa berpikir panjang, Supriyono membuka daster tersebut dengan penuh rasa penasaran, memastikan apa yang selama ini diidamkannya benar-benar ada di depan matanya. Dorongan yang kuat menguasai dirinya membuatnya kehilangan kendali atas perasaan dan tindakannya. Pada awalnya ia sempat ragu untuk memulai, namun karena ambisi dalam menguasai isi di dalam daster sudah menyatu di pikirannya, ia kemudian memberanikan diri melangkah lebih jauh lagi. Namun saat tindakan itu berlangsung, Miftahul tiba-tiba terbangun dan berteriak memanggil ibunya. Suasana pun kembali memanas dan penuh ketegangan. Supriyono yang sudah kehilangan kendali setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, memilih menyelesaikan semuanya dengan cara yang sangat disayangkan banyak orang. Ia tak memperdulikan apapun di dunia ini selain kepentingannya sendiri, meski akhirnya ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Supriyono, ketika semuanya sudah benar-benar selesai, ia kemudian keluar rumah dengan membawa ransel milik Miftahul. Di dalamnya berisi laptop sekolah, ponsel genggam beserta uang tunai senilai jutaan rupiah. Supriyono ketika itu merasa sangat lega, ia akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan tunggakan hutangnya. Tak berlangsung lama ia pun membayar pada penagih setengahnya, setelah itu ia memutuskan untuk pergi ke pulau seberang sebagai upaya pelarian. Sementara itu tepat jam 7 malam, Ibu Elina baru pulang dari tempat kerjanya. Di sana ia sempat curiga dengan pintu rumah yang tampak terbuka sedikit, hingga setelah merangsek masuk ke dalam. Di sana ia benar-benar sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada putri semata wayangnya tersebut. Ibu Elina lantas menangis dengan sejadi-jadinya, teriakannya kala itu bahkan terdengar sampai ke seisi kampung. Beberapa orang kemudian datang menghampirinya, beberapa kerabat ataupun saudara merasakan kesedihan yang sama dengan Ibu Elina. Sekitar 1 jam berikutnya pihak terkait kemudian sudah datang di lokasi tersebut. Di sana mereka kemudian mengamankan tempat ataupun kamar Miftahul dan mulai memeriksa untuk mencari bukti pendukung atas apa yang sebenarnya terjadi. Hingga setelahnya langsung membawa Miftahul Janah ke rumah sakit untuk pendalaman lebih lanjut. Dalam kurun waktu 2 hari berikutnya, peristiwa tersebut sempat mendapat kendala karena tidak ada kamera tersembunyi maupun saksi secara langsung. Namun satu bukti kemudian mencuat setelah diidentifikasi sidik jari milik Supriyono. Terlebih dugaan itu semakin kuat ketika pria tersebut tiba-tiba menghilang pasca kejadian tersebut. Tim gabungan dari Provinsi Sumatera Utara kemudian dikerahkan hingga akhirnya pria yang berusia 40 tahun itu berhasil tertangkap di tempat persembunyiannya. Meski awalnya ia menyangkal segala tuduhan, namun setelah dilakukan pendalaman Supriyono kemudian mengakui perbuatannya. Pada proses ini pihak keluarga tentu merasa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Supriyono sampai setega itu melakukan tindakan tersebut. Ibu Elina kemudian meminta agar pria itu diberikan hukuman seadil-adilnya. Ia telah menyakiti hatinya dan dirinya akan mencoret namanya dari kartu keluarga. Singkat cerita, pengadilan kemudian memutuskan bahwa Supriyono memang terbukti bersalah. Ia kemudian akan divonis hukuman selama seumur hidup di dalam penjara. Satu fakta terungkap bahwa tindakannya memang sudah direncanakan. Apa yang terjadi pada Miftahul adalah sesuatu yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Sebuah fakta dari cerita yang benar-benar sangat memprihatinkan. Saya berharap kita semua bisa mengambil hikmah atas cerita yang sudah saya sampaikan. Kita harus selalu berhati-hati pada siapapun. Jika memang melihat gelagat yang aneh, sebaiknya laporkan saja sebelum semuanya terlambat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.